Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024. Di segmen kali ini kita akan menyimak bersama para pasangan calon untuk melakukan pendalaman visi misi dan juga program kerja dengan menjawab pertanyaan dari para panelis dengan tema menyelesaikan persoalan daerah. Untuk itu kami mohon untuk seluruh pasangan calon bisa menuju ke podium. Monggo silakan Bapak-bapak dan juga Bapak Ibu. Silakan. Dan nanti akan ada perwakilan dari pasangan calon untuk menuju ke meja fishbowl dan juga akan mengambil kode soal. Untuk kesempatan kali ini kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil bola soal. Silahkan. Silakan dibuka Bapak dan ditunjukkan kepada kamera dan juga Bapak Ibu hadirin. Sekali lagi, tema kali ini adalah menyelesaikan persoalan daerah dengan kode soal H. Baik, kode soal H. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat, Bapak. Kode soal H. Amplop sudah ada di tangan saya, Bapak Ibu, dan tentunya amplop ini masih tersegel. Saya akan buka. Kami ingatkan kembali bahwa saya hanya akan membacakan satu kali untuk soal ini. Tema 2, penyelesaian permasalahan daerah dengan subtema H, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ponorogo menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim semakin terasa, berpotensi memicu bencana seperti banjir, kekeringan, krisis air bersih, gagal panen, dan tanah longsor. Jika pengelolaan lingkungan tidak diperbaiki, risiko ini akan semakin besar dan mengancam kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Dalam konteks ini dibutuhkan langkah-langkah mitigasi adaptif dari pemerintah daerah untuk meminimalkan resiko bencana sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup yang lebih baik. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimanakah strategi mitigasi yang adaptif dan cara meningkatkan kesadaran masyarakat Ponorogo akan pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan hidup yang lebih baik? Kami persilakan untuk menjawab dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai dari paslon 2 berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu moderator yang kami hormati, terima kasih. Saya merencanakan tidak hanya sekedar dari hilirnya, tapi kami mulai sejak hulunya. Tapi memang agak rumit memang. Pertama, bagaimana ketika kita menggedorkan penghijauan, memang kami terus berjalan, tapi belum sampai tingkat berhasil. Kami sedang proses berjalan sampai hari berjalan. Lalu kemudian sampai ke tingkat RT, kami injek dengan beberapa anggaran. Yang pertama untuk melakukan biofori yang hari ini di mana-mana. Ya, biofori penting. Dengarkan baik-baik saya ngomong ya. Biofori itu adalah bagaimana fungsi hutan sudah berkurang karena ada hutan gundul, kemudian ditanami kembali belum besar, maka fungsi resapan yang dilakukan oleh hutan agak berkurang. Caranya adalah di tiap-tiap talang rumah tangga kami isi dengan pipa yang sedalam 1,5 meter, kemudian dilubang-lubang, ada biofari. Nah, begitu tahun pertama kami canangkan, tahun kedua alhamdulillah banjir agak berkurang, walaupun pelaksanaan di bawah belum terlalu berhasil, tapi alhamdulillah banjir yang dulu di alun-alun pada 4 tahun yang lalu ada agak berkurang, friend, agak berkurang. Lalu di tempatnya Pak Sabto, jalan apa itu? Jenes apa namanya, jenes
jelas. Memang Bayangkara Jeruk Sing belum selesai, pendeknya waktu, tapi kami sudah melakukan langkah yang benar. Penghijauan, kesadaran, di tiap RT ada pengelolaan sampah, ada composting, dipilah-pilah yang plastik, dipilah plastik, kemudian yang organik ada kita siapkan composting. Mitigasi bencana kita lakukan, kita bentuk desa tangguh. Mudah-mudahan dengan cara ini maka mitigasi awal sudah bisa dilakukan bersama-sama. Kesadaran terus kami gedor, kemudian mengolah sampah di Merican yang kemarin menjadi momok masalah sekian puluh tahun belum selesai, hari ini selesai dan menemukan cara keluar. Akan tiba suatu zaman Ponorogo ini bersih, indah, beradab, mempesona. Kuncinya para pemimpinnya memberikan teladan. Para pemimpin memberikan teladan. Kalau pemimpin tidak memberikan teladan, maka tidak akan tiba suatu zaman akan bersih dan indah. Yakinlah dengan cara kerja keras, gotong royong serentak, semua unsur, saya yakinnya Ponorogo akan menjadi hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu habis. Apakah kita mau melanjutkan debat atau tidak, Bapak Ibu? Jika mau dilanjutkan, mohon tenang. Terima kasih banyak. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon 1 menanggapi jawaban pasangan calon 2 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih moderator. Pak Giri, kalau memang program biopori itu baik, kenapa hanya jalan sekali? Dan itu saya lihat keliling itu, paralon yang di bolong-bolong itu banyak yang nggak kepasang tuh Pak, nganggur. Nah, dan juga dalam 3,5 tahun ini program lingkungan hidup apa yang sudah panjenengan lakukan selama 3,5 tahun ini? Terima kasih. Terima Masih kasih, ada waktu? Mas Bur. Masih ada waktu, cukup baik. Cukup, Kita akan reset waktunya sebentar. Kita akan reset waktunya terlebih dahulu. Baik, silakan paslon 2 untuk kembali menjawab dengan durasi 2 menit dimulai ketika berbicara. Sembah nuwun Mas Luhur atas pertanyaannya. Kami tidak ngomong proses, kami ngomong hasilnya. Buktinya Merican sudah bagus. Cek ke sana. Yang kedua, banjir berkurang dan akan luar biasa. Banjir berkurang, Bos. Dulu alun-alun tuh kan bisa dipakai renang ketika musim penghujan. Sekarang sudah kering. Dari mana asalnya kok kering? Tentu dengan cara kita bekerja keras, gotong royong dan membersihkan sungai. Kemudian kami tahu bahwa antara drainase dengan irigasi kapan hari menjadi satu, sehingga kita pisah sekarang mana irigasi mana drainase, sehingga ketika musim hujan mana ke sawah mana ke drainase bisa selesai. Mas Go tidak perlu berpikir tentang itu, pikirkan sekarang hasilnya, mudah-mudahan dengan cara ini baik. Yang ketiga soal biopori, friend, saya ini begini, ketika kami merencanakan 10 juta per RT per tahun, pada saat itu tahun 2020 memang sudah pandemi, tapi belum ada refocusing, belum ada pemotongan daun. Kita rumuskan. Pada saat saya mengimplementasikan, tentu juga dibahas dengan Dewan, ada Pak Dwi, ada Pak Narto, komplit. Kita membahas total anggaran. Maka kemudian tahun pertama sedikit, karena kami sudah Februari di PHK. Tahun kedua kami penuhi 10 juta sampai selesai. Tahun ketiga memang tidak terpenuhi 10 juta karena kekuatan fiskal kita sempit, dan kami ingin kemudian yang kedua, bagaimana cara mengejar itu? PAD kami dorong, tapi ini kan RPJMD sampai 2026. Hanya karena terkepras kita pilihan, maka hari ini berhenti. Tapi yakinlah yang BPJS RT, honor pengurus RT, kemudian itu BPJS RT, kemudian wifi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pelayanan publik sampai digitalisasi desa tetap ada, hanya biopori yang memang agak kami tangguhkan. Tapi kalau kemudian jangka 6 tahun, insya Allah tidak ada satupun yang kami selewengkan dari anggaran itu. Waktu habis. Berikutnya kami berikan kesempatan perwakilan dari paslon 1 untuk mengambil bola soal. Silakan Bapak. Masih sama mekanismenya, ditunjukkan kepada tamu undangan dan juga pemirsa. Kode soal apakah yang terambil? Kode soal I. Masih dengan tema menyelesaikan persoalan daerah. Silakan kembali ke tempat Bapak. Kode soal I. Dan tentunya masih tersegel. Oke, kode soal I dan masih tersegel.
Saya akan buka amplopnya dan saya akan bacakan soalnya. Tema 2, penyelesaian permasalahan daerah dengan subtema I, pengaruh nafsa, perundungan, dan perceraian. Ponorogo tengah dihadapkan dengan sejumlah permasalahan sosial serius yang mengancam kesejahteraan warganya. Masih ditemui sengketa-sengketa perceraian yang berdampak pada kondisi psikologis anak-anak yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Di sisi lain, fenomena perundungan tidak hanya terjadi di lingkungan fisik, tetapi juga merajalela di media sosial, menjangkiti semua kalangan dan menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Efek buruk dari penyalahgunaan minuman keras dan narkotika juga menjadi ancaman serius bagi generasi muda Ponorogo yang perlu dilindungi dari pengaruh negatif ini agar terhindar dari kerusakan moral dan fisik yang membahayakan masa depan mereka. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, strategi apa yang akan diterapkan untuk menekan angka perceraian, memerangi perundungan di berbagai kalangan, serta mencegah penyalahgunaan nafsa di kalangan generasi muda Ponorogo? Saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih Mbak Moderator. Jadi kita tidak boleh bertumpu hanya pada pendidikan formal. Pendidikan harus kita kembalikan kepada pendidikan keluarga. Sejak dini mereka harus dididik di dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagai environmental, berbagai lingkungan yang dibutuhkan untuk itu harus didukung. Pemerintah harus hadir. Maka nanti ketika saya kembali menjadi bupati, program misalnya peningkatan religiusitas masyarakat itu kita kembalikan. Seperti misalnya peningkatan honor guru-guru diniyah, itu kita tingkatkan. Yang kedua, misalnya umroh kepada kiai kampung dan mabot itu juga kita tingkatkan. Apapun mereka adalah berperan di dalam pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kepada anak-anak muda kita siapkan dana yang cukup. Saya membayangkan tahun pertama paling tidak 10 miliar untuk pembinaan olahraga. Itu untuk olahraga. Yang ketiga, pondok pesantren yang begitu banyak di Ponorogo itu juga harus menjadi basic, menjadi dasar pendidikan kita semua, pendidikan anak-anak kita. Maka saya juga merencanakan mengalokasikan 10 miliar untuk operasional pondok-pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan. Ya, jadi itu semua bagian dari strategi-strategi pendekatan anggaran, politik anggaran untuk supaya pendidikan keluarga itu betul-betul terlaksana dengan sangat baik. Yang terakhir, ini kalau kita berbicara anak-anak muda, tadi dibilang psikotropika. Saya jadi bupati, saya akan bikinkan kalian anak-anak muda sirkuit yang betul-betul aspal dan bisa dilewati. Bukan sirkuit lempeng, bukan sirkuit yang bukan untuk road race. Jadi saya berjanji itu akan kita bikinkan sirkuit yang betul-betul untuk mengurangi balapan liar. Ya, waktu habis. Mohon tenang Bapak Ibu, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Durasi 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Komparasinya bukan saya dihadapkan pada mimpi-mimpi besar yang akan datang. Komparasinya adalah sama-sama punya kartu di depan masyarakat. Mestinya road race itu atau sirkuit dibangun pada saat Pak Ipong menjadi bupati, tapi hari ini belum ada. Itu yang pertama.
Yang kedua, biar Bu yang banyak bertanya tentang bagaimana pernikahan, perceraian dan lain sebagainya, biar sama-sama wanita yang bertanya. Saya hanya bertanya, komparasinya mestinya tidak hari ini disandingkan dengan mimpi-mimpi, hari ini disandingkan dengan masa lalu, karena pernah punya rapot yang sama menjadi bupati kabupaten yang sama, yaitu Purworejo yang kita cintai bersama-sama. Ibu. Izin Pak Bupati, izin Pak Sugiri, izin Pak Ipong untuk bertanya. Ya, alhamdulillah sih di masa kepemimpinan Lis Jarita dan Pak Sugiri, kami berusaha untuk menekan angka perceraian. Apalagi dengan adanya pernikahan dini, itu kami bekerjasama dengan ibu-ibu dari segala lini, termasuk PKK. Nah, terus pertanyaan saya Pak Ipong, waktu Bapak menjabat, itu ketika ada menangani perceraian, bukannya malah menambah perceraian ya Pak? Mohon maaf, waktu habis. Mohon tenang Bapak Ibu. Kami persilakan untuk pasangan calon 1 kembali menjawab. Durasi 2 menit dimulai ketika berbicara. Sudah saya bilang, urusan perceraian, perundungan, psikotropika, strateginya adalah pendidikan dikembalikan kepada keluarga. Itu loh, ya. Yang kedua, ya kan, pertanyaan dari panelis tadi itu melihat data hari ini, di mana itu juga meningkat. Lalu mana yang pada waktu 2020 debat mengatakan akan menekan angka perceraian? Ternyata meningkat juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin 2015 waktu saya terpilih sebagai bupati 2016, halo ya kan ya, pada waktu di 2016 itu saya tidak pernah berjanji bikin road race, bikin sirkuit, ya kan, saya tidak pernah berjanji. Jadi saya memang itu bukan program saya, tapi hari ini saya berjanji. Nah, pertanyaannya sekarang, yang janji siapa? Videonya ada, ya kan? Malah ada yang berjanji begini, dalam tempo paling lambat 2 tahun Persepon akan kita naikkan kelasnya dari divisi 3 ke divisi 2. Ya Allah, hari ini Persepon itu di regional saja divisi 3 orang melebu. Masya Allah kan ya. Jadi ini masalahnya adalah janji. Pemimpin itu kalau berjanji wajib ditepati ya, karena kalau tidak ditepati akan dimintai pertanggungjawaban, kalau tidak di dunia, di akhirat. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, baik, dan waktu habis. Baiklah Bapak Ibu warga Ponorogo yang saya banggakan, kita berikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih semangatnya, tapi saya mohon semangatnya dijaga, kondusivitas juga tetap kita jaga bersama. Setelah ini kami akan kembali dengan segmen tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.